Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Masih bersama Ibu Yuti Dwilah di sini, masih akan membahas mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kalau minggu kemarin itu sudah sampai pada prosedur ya menggambar flora, fauna, alam benda. Nah, untuk kali ini nanti akan Ibu lebih bahas lagi ya, bahas lebih lanjut lagi karena kemarin waktunya yang masih kurang ya, waktunya terbatas. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar dalam proses pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum lebih lanjut membicarakan materi hari ini, Ibu pesan terlebih dahulu mengenai tugas yang kemarin diberikan. Kemarin terakhir diberi tugas yaitu kalian disuruh menggambar flora atau fauna atau alam benda atau boleh juga gabungan. Dari hasil gambar yang sudah masuk, itu belum seluruh siswa mengirim. Masih banyak yang belum ngirim gambar. Mulai dari 7A sampai 7K itu setiap kelasnya masih banyak yang belum ngirim. Oleh karena itu, Ibu sarankan bagi yang belum mengirim itu tolong secepatnya dikirim lewat WA saja. Tidak usah lewat classroom lagi ya, karena sudah waktunya sudah lewat itu. Jadi dikirim aja lewat WA supaya cepat. Masih banyak sekali ya yang belum itu, yang paling rajin itu kelas 7C. Kelas 7C itu hanya sekitar 5 atau 6 orang yang belum ngumpul ya. Yang lain masih di atas 10 orang. Masih ada 10 orang lebih. Nah, oleh karena itu tolong secepatnya gambarnya dikirim lewat WA. Kemudian yang dikirim itu sketsa dan hasil akhir. Jadi ada juga yang kreatif ya, yang dikirim itu bukan gambarannya tapi downloadnya, ya, downloadannya. Nah itu kelihatan ya. Jadi mana yang downloadan, mana yang gambar asli itu nanti akan kelihatan. Maka dari itu secepatnya ya nak ya dikirim. Kemudian bagi yang belum itu sambil diperhatikan ya, bagaimana kemarin prinsip-prinsip menggambar itu harus diterapkan ya. Karena itu ilmunya ya. Ilmu dari kita menggambar supaya hasilnya bagus ya. Prinsipnya kemarin kan ada perspektif, komposisi, kemudian proporsi dan pencahayaan, dan kemarin sudah dibahas semua itu ya. Nah, untuk kali ini kita khusus akan membicarakan mengenai prosedur menggambar ya, baik itu flora, fauna ataupun alam benda. Maka dari itu siapkan alat tulis. Kalau perlu siapkan alat menggambar karena nanti ada beberapa video yang akan Ibu tayangkan. Nah, pada saat itu kalian bisa sambil coret-coret mengikuti menggambar. Baik, langsung aja anak-anak ya. Kompetensi dasarnya dan tujuannya masih tetap ya. Kompetensi dasarnya yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda dengan teknik dan prinsip yang benar. Kemarin sudah ya perbedaan menggambar melukis. Nah, sekarang kita ke prosedur atau tahapan menggambar ya. Prosedur langkah-langkah ataupun tahapan menggambar baik itu flora, fauna maupun alam benda. Yang pertama, kalian harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Maka dari itu, kalian harus mengamati objek yang akan kalian gambar.
Di awal pertemuan dulu kalian sudah disuruh mengidentifikasi ya, flora, fauna maupun alam benda. Ini tujuannya agar supaya kalian mengamati apa yang akan digambar, sehingga kalian tahu bentuk dasar dari objek yang akan digambar itu seperti apa. Kemudian yang kedua, mengetahui bagian-bagian objek yang akan digambar. Objek yang akan digambar itu pasti bagiannya itu tidak hanya satu bagian ya, melainkan ada beberapa bagian. Nah itu harus diketahui, harus dipahami, harus diamati. Ya. Bagian misalnya kalian gambar hewan ya, bagian badannya seperti apa, seberapa perbandingannya ya, bagian kakinya seperti apa, seberapa perbandingannya ya. Kemudian ketinggiannya seberapa, nah itu bagian-bagiannya itu harus diamati ya. Kalau menggambar flora juga bunganya kayak apa, daunnya seperti apa, tangkainya seberapa, nah itu diperhatikan atau diamati. Jadi bagian-bagian yang harus digambar itu harus dikenali terlebih dahulu. Kemudian menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, kalau kalian tadi sudah mengetahui bagian per bagian, nah bagian per bagian itu disusun menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya. Misalnya kalian menggambar flora, sudah tahu bunganya, sudah tahu tangkainya, sudah tahu daunnya. Nah, bunga, tangkai, daun itu disatukan ya. Disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga antara bunga, tangkai, daun itu menjadi satu. Dan jelas itu menunjukkan bunga apa. Maka dari itu harus diamati terlebih dahulu apa yang akan digambar. Kemudian yang keempat yaitu memberikan dimensi gelap terang. Baik hitam putih atau berwarna. Jadi gelap terang itu bisa menggunakan hitam putih. Kalau menggunakan hitam putih itu berarti hanya menggunakan pensil. Paling tidak pensil 2B. Nah, pensil 2B itu nanti sudah bisa digunakan untuk memberi kesan gelap terang. Bagian yang gelap menggunakan goresan yang lebih hitam. Bagian yang putih, kalau putih sekali berarti tidak usah digores. Tapi kalau bagiannya itu hitamnya nggak terlalu hitam, ya, hitamnya sedang, berarti goresnya jangan terlalu kuat. Nah, kalau gelap terangnya itu menggunakan warna, ini juga bisa. Bagian yang gelap menggunakan warna yang lebih tua. Bagian yang terang menggunakan warna yang lebih muda. Jadi anak-anak kemarin ada yang mengumpulkan gambarnya hitam putih, tapi ada yang mengumpulkannya pakai warna. Hanya saja ada yang sudah menerapkan gelap terang dengan baik, ada juga yang menerapkan gelap terangnya itu masih kurang. Karena gelap terang ini sangat penting keberadaannya dalam menggambar atau pada gambar. Dengan adanya gelap terang itu memberi kesan objek yang digambar itu terkesan 3 dimensi atau terkesan nyata. Jadi hidup ya, gambarnya itu akan lebih hidup kalau menggunakan gelap terang yang baik. Kemudian yang kelima yaitu memberikan kesan untuk latar belakang. Jadi setelah selesai semua diberi gelap terang atau diberi warna, terakhir yaitu memberi kesan latar belakang. Nah, latar belakang ini bisa menjadikan gambar menjadi baik kalau latar belakangnya itu pembuatannya dengan benar. Tapi bisa juga latar belakang itu menjadikan gambar justru terlihat tidak baik kalau pemberian latar belakangnya itu asal-asalan. Jadi kadang ada yang wah asal ini ya, asal diwarnai latar belakangnya. Akhirnya objeknya malah tidak nampak. Ya, terkesan tertimpa oleh latar belakang. Maka dari itu
memberi latar belakang itu jangan terlalu tebal, terutama pada bagian yang dekat dengan objek gambar. Kalau bidang yang jauh dari objek gambar boleh diwarnai tebal. Nah, mendekati ke objek gambar jangan ditebalkan. Itu yang paling mudah. Kecuali kalau kalian sudah profesional ya. Kalau sudah profesional menggambar itu akan lebih leluasa dalam memberi latar belakang. Tapi kalau dalam cara belajar, cara yang paling mudah latar belakang itu dibuat bagian yang dekat dengan objek warnanya lebih tipis atau lebih muda. Bagian yang jauh dari objek warnanya lebih tua. Nah, ini langkah yang kelima itu sering juga disebut dengan finishing ya, atau penyempurnaan. Jadi selain memberi latar belakang, bisa juga penyempurnaan. Kalau misalnya gelap terangnya tadi dirasa kurang ya, bagian yang gelap kurang yaitu ditebali lagi. Nah, itu termasuk juga finishing. Nah, itu prosedur atau tahapan menggambar secara umum ya, anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini teknik menggambar flora atau prosedur menggambar flora. Nah, di buku, ya bukunya belum dibagi anak-anak ya, nanti akan nyusul ya. Nah, nanti kalau di buku itu sudah dibagi, buku itu sudah dibagi, kalian bisa melihat di buku. Misalnya kalian akan menggambar bunga kamboja. Ini dibantu dengan membuat lingkaran terlebih dahulu. Setelah dibuat lingkaran paling luar yang besar, kemudian lingkaran dalamnya itu kecil, itu untuk bagian tengah bunga ya. Kalau sudah, kemudian dibuat mahkota bunganya. Mahkota bunganya dibuat dengan batasan lingkaran yang luar tadi. Kemudian kalau sudah, ini langkah keduanya itu ini ya. Kalau tadi langkah pertama itu masih global, bentuknya belum bagus. Langkah kedua itu bentuknya sudah diperbagus ya, artinya dibuat supaya lebih menarik. Jadi bentuknya lebih menarik yang bagian dua. Baru langkah yang ketiga itu sudah ada pewarnaan. Nah, perhatikan pewarnaannya di situ. Di situ ada gelap terangnya. Bagian pinggir mahkota bunga itu menggunakan warna merah yang tua. Itu menunjukkan gelap. Sedangkan bagian tengah mahkota bunga itu pakai warna yang lebih muda. Sehingga bunga itu nanti akan terkesan lebih hidup. Adanya gelap terang. Dan begitu juga pada bunga mawar. Ini dibuat ininya dulu ya. Langkah pertama dibuat tempat untuk mahkotanya dulu, globalnya dulu. Baru kedua ini ditambahi dengan bagian bawah bunga ya. Kemudian yang ketiga itu sudah mulai dibentuk kelopak bunganya atau mahkota bunganya ya. Ini kalau bunganya seperti ini berarti bunganya mekarnya belum sempurna ya, belum mekar betul ya. Baru yang keempat itu pewarnaan. Ini juga perhatikan. Dalam pewarnaan itu ada merahnya yang tua, ada merahnya yang lebih muda. Karena nanti kalau dari bunga mawar yang bentuknya seperti ini, kalian beri warna satu merah saja, ya nanti gambar itu hanya seperti di blok saja. Ya. Makanya harus ada gelap terang di sini. Nah, begitu juga pada bunga matahari. Ini yang banyak kalian gambar ya. Ini bisa melalui tahapan-tahapan seperti ini ya. Sehingga menjadi bunga yang langkah ke-8 ini. Kemudian untuk fauna ya. Fauna ini juga perlu bantuan ya, perlu bentuk global dulu. Misalnya akan menggambar itik, ini dibuat dulu elips. Elips di bagian nanti untuk bagian badannya. Di bagian badannya dibuat elips. Kemudian
Langkah yang kedua ditambahi dengan leher, kemudian kepala, ditambahi dengan ekor, ditambahi dengan kaki. Dan langkah yang ketiga itu diwarnai. Di sini juga ada permainan gelap terang ya, tidak semua titik ini diwarnai pakai kuning. Ada yang di situ putih, ya, itu menunjukkan lebih terang ya itu. Dan pada burung juga begitu ya. Ini dibuat dulu bagian badannya dan kepala. Sambil ya membuat bagian badan dan kepala itu sambil memperhatikan media gambar. Usahakan nanti hasil akhir dari gambar itu berada di tengah. Supaya keseimbangannya itu baik. Kemarin di prinsip komposisi itu menyangkut masalah keseimbangan juga ya. Kemudian yang kedua ditambahi lagi di bagian kepalanya, di situ ada jambulnya. Dan tambahi lagi bagian ketiga itu ada paruhnya, ada lehernya. Ya. Tambahi lagi ada sayapnya di sini. Ya. Tambahi lagi ini pewarnaannya atau ini bulu-bulunya. Ya. Dan akhirnya menjadi gambar yang sempurna nantinya. Jadi tahap demi tahap diperhatikan. Kemudian untuk alam benda. Alam benda, menggambar alam benda itu sama halnya dengan menggambar bentuk atau disebut juga menggambar bentuk benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu banyak sekali ya, bentuk-bentuk bendanya ya. Kemudian yang harus diperhatikan dalam menggambar bentuk adalah proporsi bentuk yang akan kita gambar. Masih ingat anak-anak apa kemarin proporsi itu? Apa proporsi? Ya, proporsi yaitu perbandingan antara benda satu dengan yang lain atau perbandingan antara bagian satu dengan yang lain. Kemudian komposisi, ya, itu juga harus diperhatikan. Apa kemarin komposisi? Komposisi yaitu susunan objek gambar. Jadi objek yang akan kita gambar itu harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan. Objeknya satu dengan yang lain itu harus diletakkan saling berdekatan, jangan berjauhan. Kemarin waktu Ibu koreksi gambar anak-anak, itu ada yang menggambar dua tangkai bunga. Tapi dalam meletakkan objeknya atau dalam meletakkan gambar itu, satu tangkai ditaruh sebelah kiri, satu tangkai taruh sebelah kanan, berjauhan. Nah itu komposisinya kurang baik. Kalau komposisinya mau baik, dua tangkai bunga itu didekatkan, disatukan. Walaupun bunganya berbeda. Nah, nanti bisa ditambahi setelah disatukan, misalnya dua tangkai itu disatukan, diikat dengan pita misalnya. Nah, itu sudah menjadi menyatu objeknya. Jangan dibuat bertebaran ya. Satu dengan yang lain berjauhan. Objek yang digambar itu harus diletakkan saling berdekatan. Kemudian perhatikan cahaya yang menyinari objek yang akan membentuk bayangan. Dalam prinsip menggambar kemarin juga sudah dijelaskan mengenai pencahayaan. Jadi ditentukan arah cahayanya dari mana. Kalau arah cahaya dari kanan, berarti bagian benda yang sebelah kanan itu akan terang. Bagian benda yang sebelah kiri akan gelap. Dan bayangan langkah itu nanti akan ada di sebelah kiri. Jadi kalau cahaya dari sebelah kanan, bagian benda yang terang itu sebelah kanan. Bagian benda yang gelap sebelah kiri, bayangan langkahnya itu nanti akan ada di sebelah kiri. Nah itu penting ya, cahaya atau bayang-bayang ini penting karena akan menjadikan gambar terkesan 3 dimensi. Kemudian penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan gelap terang.
Nah, penggunaan warna atau arsiran ini juga harus diperhatikan. Kalau mengarsir itu harus mengikuti bentuk benda. Jadi bentuk benda, karakter benda itu harus diperhatikan, jangan asal arsir. Bahkan dari kemarin yang Ibu koreksi, itu ada yang arsirnya jungkir balik ya. Ada yang mendatar, ada yang tegak di satu tempat. Ya, misalnya kalian mengarsir pot bunga. Nah, pot bunga itu ada yang arsirannya mendatar, ada yang arsirannya tegak. Nah, itu usahakan jangan seperti itu anak-anak kalau diarsir, kecuali dusel. Karena kalau dusel itu tidak akan meninggalkan garis-garis, tidak akan meninggalkan bekas garis. Karena dusel itu digosok ya, jadi bekas-bekas garis tidak akan kelihatan. Tapi kalau menggunakan arsir, itu harus diperhatikan cara mengarsir. Arah arsiran itu harus diperhatikan. Mengikuti objek yang digambar. Tidak harus mendatar, tidak harus tegak, tapi harus mengikuti objek yang digambar. Ya. Misalnya pot bunga itu kalau sudah diarsir mendatar ya semuanya mendatar. Pot bunga itu kalau sudah diarsir tegak ya semuanya tegak. Jangan ada yang mendatar, ada yang tegak. Karena bekas-bekas garis itu akan terlihat. Nah, di situ nanti akan mengganggu pemandangan kita. Kemudian yang kelima yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan latar belakang atau background. Tadi juga sudah disinggung ya. Background itu bisa menjadikan lebih bagus, tapi juga bisa malah merusak gambar kalau pembuatan background itu tidak hati-hati. Ini yang perlu diperhatikan ya, dalam menggambar alam benda. Ya. Nah, ini contoh ya. Untuk benda-benda yang elips atau benda-benda yang ini silinder ya, benda-benda yang silinder ya. Untuk membuat elips ini bisa dengan garis bantu. Ini bisa dengan garis bantu tegak, kemudian mendatar. Garis bantu tegaknya cukup satu, tapi garis bantu mendatarnya tergantung dari lekuan dari benda itu. Misalnya yang kedua ini ya. Yang kedua ini garis mendatarnya bisa 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini, yang atas ini garis mendatarnya bisa hanya 2 saja, 1, 2. Jadi semakin banyak lekuan ya, lekuan dari objek yang digambar itu garis datarnya ya, garis bantu datar itu akan lebih banyak. Nah, paling atas ini untuk elips yang atas. Ini untuk elips yang tengah ini. Ini untuk elips yang paling besar ini. Ini untuk bagian bawah. Nah, sehingga nanti tinggal menghubungkan, garis luarnya itu tinggal dihubungkan kalau sudah dibuat elips dan garis bantu ini. Jadi berapa garis mendatarnya itu disesuaikan dengan lekuan-lekuan dari benda itu. Ya. Kalau bendanya itu sederhana, ya bisa jadi garis datarnya itu hanya 2. Tapi kalau garis tegaknya cukup 1. Itu untuk membantu agar supaya bentuk benda itu antara bagian yang kiri dengan bagian yang kanan itu bisa sama atau simetris. Karena kadang kalian itu kalau gambar ya, kenapa bentuk yang kiri sudah bagus, tapi bentuk kanannya meleot, nggak bagus. Nah, itu perlu pakai bantuan seperti ini ya, garis-garis bantu. Nah, kemudian ini ada video yang bisa dilihat. Kalian bisa sambil mempersiapkan ini ya, nak, alat tulis. Kalau sambil ngikuti silahkan ya, bisa diperhatikan. Nah, ini flora. Kalau kalian akan menggambar flora dan berupa bunga, tangkai daun, jangan langsung satu tangkai diselesaikan, tapi posisikan dulu bunga-bunganya. Kalau masalah tangkai itu gampang, nanti tinggal tarik pantesnya kemana. Yang terpenting memposisikan
bunga-bunga itu berada di mana. Sehingga dengan kalian memposisikan bunga-bunga itu harus berada di mana, kalian nanti akan bisa menguasai media gambar. Gambarnya tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas. Ini baru menyusun ya komposisi bunganya. Nah, disusun dulu, posisikan sehingga bisa menguasai media gambar. Oke, sudah berapa bunga? Nah, ya. Kemudian pewarnaannya, perhatikan di situ ada yang merahnya tua, ada yang merahnya lebih muda. Nah, itu menunjukkan gelap terang. Nah, kebetulan di sini gambarnya itu pakai cat air. Sambil diperhatikan ya bagaimana kalau gambar pakai cat air. Gambar pakai cat air, kuasnya jangan terlalu banyak ditarik, ditutul-tutul ya. Dengan ditutul-tutul itu nanti cat itu sudah akan melebar. Nah, ini perhatikan, sudah bunganya jadi, kita mengarahkan tangkai, itu kita ini ya, kita buat kira-kira kemana supaya arahnya itu bagus. Tangkai jangan dibuat pakai garis lurus. Usahakan tangkai itu buat dengan garis lengkung ya, supaya terkesan plus. Setelah tangkai selesai, daun. Daun juga diposisikan kira-kira di mana pasang daun. Jadi nggak harus menggambar itu satu tangkai diselesaikan, satu ini ya, satu bunga selesaikan sampai tangkai sampai daun. Tapi lebih baik diposisikan dulu. Nah, bunga itu keberadaannya di mana, sehingga bisa menguasai media gambar. Rata-rata kalau kalian ya, ikan ya, kalau gambar itu satu tangkai bunga ya diselesaikan dari atas sampai bawah, atau dari mahkota bunga sampai ke daun. Sehingga yaitu tadi bisa jadi bunganya terlalu ke atas, bawah, orang bisa menguasai media. Posisikan bunga-bunganya diposisikan. Kemudian ini ada lagi warna ya kan. Kalian nanti bisa cari di internet ya, portal itu kan bagian sayapnya.
Nah, nah, sekarang pewarnaan. Bagian sayapnya juga warna-warni ya. Silakan bisa kalian pakai warna yang kalian sukai. Tidak harus warna putih. Punya model pink juga bisa. Ini hasil akhirnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang ke alam benda. Nah, ini akan menggambar gelas. Pertama yang harus dilakukan yaitu membuat garis bantu. Garis tegaknya 1, garis datarnya 2. Kemudian setelah garis bantu terbuat, ya, langkah berikutnya yaitu menggambarkan objek. Garis bantu paling atas itu untuk bagian elips yang atas. Kemudian langkah ketiga, kalau sudah itu menghapus garis bantu. Pada waktu menghapus garis bantu, gunakan penghapus yang lunak agar tidak melukai kertas. Karena kalau luka, ini kertasnya luka itu akan mengganggu di pewarnaan. Kemudian setelah itu, setelah objeknya terbuat, membuat gelap terang dengan teknik arsir. Ya, ini mulai diarsir ya, dari gelas tadi diarsir. Ya, diarsir. Kemudian kalau sudah diarsir, langkah yang kelima yaitu setelah diarsir tadi, berikutnya yaitu membuat bayangan. Nah, ini arah cahayanya dari sebelah kanan, berarti bayangan nanti akan ada di sebelah kiri. Kemarin sudah dijelaskan jenis bayangan ya, ada bayangan awak, ini bayangan awak itu yang ada pada bendanya itu sendiri, bagian gelas sebelah kiri ini hitam, berarti ini bayangan awak. Kemudian bayangan langkah, itu yang muncul di permukaan benda itu berada. Nah, ini kemarin ada beberapa contoh dari gambar anak-anak ya, ini yang sudah masuk. Nah, ini dan Ibu tidak bisa sempat semua ini menampilkan, hanya beberapa contoh ini saja ya, karena kebetulan pada waktu koreksi kadang nggak bawa HP, jadi pas bawa HP aja bisa difoto ini ya. Jadi itu anak-anak ya, mengenai prosedur atau langkah-langkah menggambar. Nah, kalian nanti bisa mencari tutorial di internet banyak sekali untuk kalian belajar. Nah, untuk di akhir pertemuan bab 1 ini nanti akan diadakan ulangan harian. Kalian pelajari materinya ya. Masih ingat ya, mulai dari pengertian menggambar, flora, fauna, alam benda, unsur-unsur gambar, teknik menggambar, prinsip menggambar, prosedur menggambar, itu semua dipelajari supaya nanti kalian bisa mengerjakan ulangan harian dengan baik. Ingat ya anak-anak, nanti kalau sudah diberikan ulangan harian secepatnya dikerjakan. Karena yang ditugaskan di classroom itu ada batas waktunya. Kalau kalian sudah melebihi batas waktu berarti tidak akan bisa terkirim lagi. Nah, itu aja anak-anak untuk hari ini ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakan soal ulangan dengan baik dan tetap semangat belajar, tetap semangat berlatih menggambar,
Bagi yang belum mengumpul gambar, silahkan cepat dikumpul lewat WA. Ya, lewat WA saja supaya cepat. Dan Ibu akhiri kali ini dengan ucapan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas-tugas, dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.